Terima kasih Bapa buat segala pengorbananmu. Engkau turun dihina, tapi engkau naik dimuliakan. Itulah moto yang luar biasa dari Kristus yang kami pelajari. Turun dihina manusia, naik dimuliakan Allah. Kami yakin dan percaya Tuhan, hari ini kembali kami memperingati supaya kami semua mengingat akan keselamatan yang diberikan oleh Tuhan dan tempat yang Tuhan sediakan yang terbaik buat kami semua di kerajaan surga. Oleh karena itu Bapa, urapi hambamu dengan urapanmu yang selalu baru. Ketika hambamu menyampaikan kebenaran firman-Mu, pakai mulut, lidah, bibir, hati, serta pikiran hambamu serta roh hambamu untuk dipakai oleh Tuhan, sehingga yang berkata-kata bukan hambamu, tetapi Roh Kudus yang boleh nampak dan beracara dengan heran dan luar biasa, sehingga kami semua pulang dari tempat ini, kami semakin mengerti bahwa kami punya Allah yang dahsyat, bahwa kami punya Allah yang hebat, bahwa kami punya Allah penyelamat, bahwa kami punya Allah yang terus melindungi kami, bahwa kami punya Allah yang naik ke surga. Itu membuktikan bahwa kami semua pasti akan ke surga, karena ada jaminan keselamatan yang pasti, surga yang kekal yang akan terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan kami Yesus Kristus yang rela berkorban bagi kami dan mau naik ke surga, bahkan menyediakan tempat bagi kami. Urapi sekali lagi Tuhan hambamu, dan kami akan duduk diam mendengarkan firman-Mu seperti telinga seorang murid, hati seorang hamba. Seluruh umat Tuhan yang akan diberkati Tuhan, kita katakan bersama-sama, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Ada haleluya hari ini, ada amin. Puji Tuhan. Hari ini kita memperingati kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Saya akan ambil satu judul khotbah yang mungkin saudara belum pernah dengar di tempat ini selama puluhan tahun, yaitu saya ambil judul, kemarin saya coba untuk mengambil satu judul, dan Tuhan dan Roh Kudus beracara dengan luar biasa, yaitu turun dihina, naik dimuliakan. Katakan kiri kananmu dulu, turun dihina, naik dimuliakan. Amin saudara. Turun dihina tapi naik dimuliakan. Oleh karena itu, mari kita buka Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat 1 sampai 11. Nanti kita sambung dengan Mazmur 24 ayat 7 sampai ke 10. Yang pertama dulu, yuk kita baca bersama-sama. Saya undang untuk bangkit berdiri kalau Bapak Ibu Saudara sudah menjumpai Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1 sampai ke 11 dengan judul Roh Kudus dijanjikan. Yang pertama, hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Ayat yang kedua, sampai pada hari yang sebelum itu dia dalam memerintahnya kepada rasul-rasul yang dipilihnya, kepada mereka yang menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Ayat yang keempat, pada suatu hari ketika bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka mengembalikan ke Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa, dan demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ayat yang ke-6, maka berkata mereka yang duduk di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memberikan kerajaan bagi? jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Ayat 8, Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun di atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung. amin. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ayat yang 10, Ketika mereka sedang mendapat kebahagiaan waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih
Ayat 11 yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Yuk kita buka Mazmur pasal 24 ayat 7 sampai 10 saja. Kita baca sekali lagi berganti-gantian. Mazmur pasal 24 ayat 7 sampai yang ke-10. Sudah ketemu? Amin. Ya, saya baca ayat yang ke-7. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang. Luar biasa. Dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk raja kemuliaan. Ayat 8, silakan dibaca. 1, 2, 3. Siapakah itu raja kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa. Tuhan perkasa dalam peperangan. Perkasa dalam peperangan. Ayat 9. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk raja kemuliaan. Ayat 10 yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Siapakah dia itu raja kemuliaan? Tuhan semesta alam, dialah raja kemuliaan. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pemazmur ini mengatakan bahwa akan pulang sang raja yang sudah berperang bagi dosa manusia. Ada haleluya. Sang raja yang sudah kembali pulang ke dalam kerajaan surga setelah dia berperang melawan kerajaan iblis, melawan dosa, melawan segala sesuatu. Ada haleluya. Sang raja yang sudah mau pulang, pintunya sedang tertutup selama berapa sama saudara? Berabad-abad. Waktu kami pergi ke Italia di Basilikan, itu kalau saya tidak salah ada satu pintu gereja yang tidak pernah bisa dibuka minimal 50 tahun satu kali. Jadi kalau kita punya umur 70 tahun berarti kita hanya bisa menyaksikan satu kali, dan itu kalau kebetulan kita ke Italia. Saat itu kita tidak dibukakan karena memang tidak waktunya untuk dibukakan. Bapak Ibu Saudara, saya masih ingat banget tuh. Nah, ini sebenarnya menganut paham yang sama dengan ini. Ada pintu kerajaan surga yang tidak pernah dibuka oleh siapapun. Tetapi ketika Yesus turun ke dunia, dihina manusia, akhirnya ketika dia naik kembali ke rumah Bapaknya di surga, Bapak Ibu Saudara bisa bayangkan, ada pemazmur yang mengatakan begini, angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang. Kepala pintu-pintu gerbang itu harus terangkat. Artinya apa saudara? Kepala pintu gerbang ketika terangkat itu berarti pintu gerbangnya itu harus terbuka. Ada haleluya. Pintu yang sudah berabad-abad tertutup, pintu pengampunan dosa yang sudah berabad-abad ditutup oleh Tuhan. Dari kitab Maleakhi sampai Matius, itu ternyata ketika Yesus Kristus mati di atas kayu salib, dia bangkit, dia naik ke surga, dia disambut dengan sangat luar biasa, dia dimuliakan dengan dahsyat, sekalipun manusia di dunia ini menghinanya, mencabuknya, merajamnya, bahkan memfitnah dia diperlakukan sangat-sangat tidak adil di dalam dunia ini. Tapi pada suatu saat kelak dia mendapatkan mahkota kemuliaan yang tidak dapat dibandingkan oleh apapun, tidak dapat dibandingkan dengan penderitaan kita yang ada di dunia itu. Itulah Tuhan kita Yesus Kristus yang mau menyediakan tempat di surga setelah dia kembali ke kerajaan yang kekal, yaitu kerajaan surga yang luar biasa. Yang percaya katakan amin. Dahsyat, heran, ajaib. Ada amin saudara? Dahsyat. Pemazmur mencatat ini. Itu bukan sesuatu hal yang main-main. Alkitab mencatat ini berarti benar. Allah, anak Allah, Yesus Kristus akan naik dan dia akan disambut oleh berlaksa-laksa malaikat, berdiri di depan pintu, membuka pintu gerbang kerajaan surga. Coba kalau Bapak Ibu Saudara bayangkan, ketika Bapak Ibu Saudara mati hari ini atau mungkin beberapa tahun lagi, saudara dijemput masuk dalam kerajaan surga.
pintu gerbang, seluruh panitia. Panitia apa saudara? Bukan panitia Natal. Ini panitia apa saudara? Panitia menyambut pulangnya anak raja. Siapa anak raja? Siapa? Kita. Katakan kiri kananmu, engkau anak raja. Bukan anak monyet. Bukan anak. Aku anak raja. Anak sekolah minggu bilang terus. Kita semua yang benar. Anak raja suka nangis, anak raja suka tersinggung, anak raja suka begini begitu. No, anak raja itu seharusnya berdiri tegak ketika dia kembali dalam kerajaan surga. Haleluya, puji Tuhan. Itulah kepala kita harus ditegakkan. Kepala kita melihat ke depan betapa indahnya sang pintu kerajaan surga, betapa indahnya pemandangan yang ada di dalam surga, betapa indahnya panitia malaikat yang menyambut engkau. Bukan hanya 100, bukan hanya 200. Kalau kita pagar betis yang menyambut orang pengantin datang atau menyambut kita salaman paling 10 orang kiri, 10 orang kanan. Ada haleluya? Kita bisa bayangkan ketika kita pulang kembali ke surga, berlaksa-laksa malaikat, salamannya aja kita bingung. Ada amin sudah? Salam kiri, salam kanan, salam kiri, salam kanan. Ya kan semua kita salamin. Tetapi itulah yang akan terjadi. Jadi, kalau hari ini Bapak Ibu Saudara masih tekun menderita, masih tekun rela berkorban bagi Tuhan, saya yakin dan percaya ada kebanggaan yang luar biasa, ada semangat yang luar biasa sementara saudara masih hidup di muka bumi ini. Karena apa? Saudara tahu, suatu saat saudara akan pulang menjadi mempelai pengantin wanita daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Itulah yang Tuhan rindukan terjadi buat kita umat percaya. Karena kita raja, kita anak raja, kita menjadi pengantinnya. Dan saya yakin dan percaya kita semua ini pasti akan bersama-sama berkumpul kembali di dalam kerajaan surga. Yang kita mau lihat hari ini, kenaikan Yesus Kristus. Ini bukan kenaikan yang berupa perumpamaan, tapi ini adalah kisah historical, kisah nyata, teologis dan historical itu menjadi satu. Sehingga Kristus ini kita bisa lihat dia 40 hari, dia harus menampakkan diri dulu kepada semua murid-muridnya, dia menampakkan diri kepada seluruh umatnya, dia menampakkan diri kepada orang yang tidak mengenal dia menampakkan diri minimal kepada 500 orang. Dia tahu bahwa manusia butuh itu, dan setelah dia menampakkan diri, barulah dia pulang ke surga disambut oleh Bapa yang luar biasa, yaitu Bapa kita yang di surga. Amin saudara, bahwa hari-hari itu adalah hari-hari yang sangat-sangat menggembirakan, menyenangkan. Setelah diproses bertahun-tahun, setelah Yesus 3,5 tahun melayani Tuhan, melayani Bapanya, dia diproses dengan dahsyat. Tetapi ada hari-hari tertentu, 40 hari dia mengalami kemuliaan Allah yang luar biasa, dan satu saat kelak ketika dia naik ke surga, kemuliaan selama-lamanya bagi dia. Amin saudara, itulah yang harus kita mengerti mengenai konsep Kristus. Nah, kita akan belajar beberapa hal hari ini tentang kenaikan Kristus ke surga. Kenaikan Kristus ke surga adalah suatu peristiwa yang benar-benar terjadi. Peristiwa ini bersifat historis, bukan perumpamaan, bukan ilustrasi. Coba kita lihat Lukas pasal 24 ayat yang ke-50 sampai 53. Yuk kita baca bersama-sama, atau saya saja yang baca ya. Lukas pasal 24 ayat 50 sampai 53. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai ke dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan saudara? Memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Ayat 53, mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan. Saudara yang terkasih, ada satu fakta yang tidak bisa kita rubah sama sekali. Dan fakta ini membuktikan kita semua, termasuk Thomas yang pernah melihat dan tidak percaya kepada Kristus, padahal dia adalah murid Kristus.
Thomas tidak percaya bahwa ini adalah Yesus. Akhirnya Yesus menunjukkan apa sama Thomas, saudara? Waktu Yesus naik ke surga, apakah dia naik ke surga dengan tangan yang begini? Kan banyak gambar-gambar Yesus naik ke surga tangannya begini, ya nggak? Atau Yesus naik ke surga tangannya begini karena takut kena angin ribut? Atau Yesus ke surga begini, kedinginan? Yesus naik ke surga bagaimana, saudara? Bukan begini. Nah, itu Pak Thompson luar biasa nih. Kalau teologi udah S3 dia. Dia tahu percis, saudara, begini. Saya mau tanya sama kita semua. Kenapa kita bisa begitu diberkati oleh berkat daripada Tuhan? Kenapa? Tangan Yesus itu bolong. Tangan yang disiksa, berlumuran darah, kepalanya penuh dengan mahkota duri. Dan ketika dia berangkat ke surga, dia bukan begini, tetapi dia memberkati kita. Ada haleluya. Tangan yang sudah disiksa, tangan yang bolong, tangan yang berlumuran darah, tangan itulah yang memberkati kita setiap hari. Ketika engkau pulang dari tempat ini, tangan itulah yang akan terus memberkati kita. Baik kita dalam keadaan suka, baik kita dalam keadaan duka, berkat Tuhan selalu turun atas kita semua orang percaya. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika saudara pulang dari rumah Tuhan, atau bahkan saudara diberkati hamba Tuhan, yang memberkati itu bukan hambamu, yang memberkati bukan pendeta, tapi Tuhan sedang memberkati engkau dengan tangannya yang terluka, dengan tangannya yang berdarah-darah, dengan tangannya yang mau menanggung segala beban dosa kita. Dahsyat. Tadi saya nangis terseguk-seguk, semalam saya nangis, pagi-pagi saya nangis, saudara. Mimpi pun saya nangis semalam. Saya ngimpi-ngimpi tentang Kristus itu. Saya bisa bayangkan, itu terus yang wah, luar biasa. Dan itu baru juga saya kemarin mendapatkan ide dari Tuhan sendiri. Oh iya ya, dia memberkati saya dengan tangannya luar biasa. Tangan yang sama ketika dia disalib. Tangan yang sama memberkati kita semua. Amin, saudara. Itu yang pertama yang kita tahu. Yang kedua, kenaikan Kristus ini bukan bersifat rohani, tapi kenaikan Kristus ini bersifat jasmani. Luar biasa, saudara. Kenapa saya katakan luar biasa? Kalau tubuh rohani, roh kita naik ke atas itu soal perkara yang gampang. Tapi kalau tubuh jasmani kita naik ke atas, itu tidak main-main. Mungkin tubuh kita gemuk, mungkin tubuh kita kurus, mungkin tubuh kita setengah gemuk, setengah kurus. Tapi saudara, ini melawan hukum apa ya? Saya agak lupa itu hukum yang kalau gravitasi. Bayangkan Bapak Ibu Saudara. Orang mungkin saya nggak bilang segemuk ya. Orang sebadannya kayak Ibu Teti bisa naik melayang nanti ke surga. Saudara bisa bayangin nggak? Segede saya juga, saya bisa naik ke surga. Ibu Ani juga nggak mungkin nyangkut, dia pasti ikut naik ke surga. Bayangkan saudara, tubuh kita sudah menjadi tubuh kemuliaan. Tubuh Kristus ketika dia naik ke surga adalah tubuh kemuliaan. Ada amin saudara? Setan kalau dia mau melayang-layang, pasti setan juga pikir-pikir. Nggak ada setan yang bisa melayang-layang naik sampai ke surga, naik sampai ke langit-langit. Amin saudara? Kuntilanak melayang-layang naiknya sampai kemana? Atas pohon. Ya kan, setan-setan semua yang naik melayang-layang itu nggak jauh-jauh saudara. Nggak ada setan melayang-layang terus kita bilang, wah setan melayang-layang ada di atas langit. Nggak ada. Tapi tubuh kemuliaan Kristus luar biasa saudara. Ini menjelaskan sangat jelas. Ini merupakan sesuatu hal yang dahsyat bahwa daging yang sudah dimuliakan, daging kita yang sudah dimuliakan akan bersama-sama dengan Kristus di dalam kerajaan surga. Jadi jangan saudara pernah berpikir bahwa yang naik ke surga nanti hanya roh kita. No, yang naik ke surga ini nanti tubuh kita yang sudah menjadi tubuh kemuliaan. Yang percaya katakan amin. Saudara yang hari ini mungkin ganteng, nanti di surga tambah ganteng. Ada haleluya. Yang hari ini mungkin kurang ganteng, di surga ya sama aja, nggak ganteng juga. Ada amin. Yang saudara hari ini gemuk, di surga juga jadi gemuk apa jadi kurus? Gemuk.
Makanya saya udah nggak makan karbo, ada makan sedikit-sedikit, ya kan? Siapa yang lagi diet karbo di sini? Nanti di surga keren, saudara. Nggak banyak-banyak nggak makan tempat, kata Tuhan di surga. Haleluya. Jadi kita yakin dan percaya bahwa suatu saat kelak kita akan naik ke surga. Terus kita kalau perhatikan ayat yang ke-9, Kristus naik ke surga secara perlahan-lahan, bukan terburu-buru, bukan langsung lenyap. Yuk ayat 9, Kisah Para Rasul tadi. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 9 dan 11. Ya, kita bercepat ya. Nah, hari ini 11. Oke, demikian firman Tuhan. Ayat yang ke-9, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Dan ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. Kenapa saya katakan Yesus naik pelan-pelan? Karena mereka melihat semua peristiwa. Jadi kalau Yesus naik, bus, hilang. Itu seperti jin tomang hilang. Bus, ya kan? Seperti kuntilanak, genderuwo mungkin bus, hilang. Tapi Kristus naik dengan disaksikan pelan-pelan sampai kita bisa melihat ke awan-awan kemuliaan sampai dia hilang. Apa artinya, saudara? Ini sangat memperingatkan buat kita, memperingati dan memperingatkan buat kita, agar kita mengerti bahwa segala sesuatu di dalam dunia ini, sekalipun kita naik ke dalam kerajaan surga, tetap perlu adanya proses yang secara pelan-pelan, secara kontinuitas, sehingga ketika kita sedang menuju ke sana, ada proses yang luar biasa akan terjadi dalam hidupmu dan hidupku hari lepas hari. Ada amin, saudara? Tidak ada surga tanpa penderitaan. Tidak ada mahkota tanpa penderitaan yang besar. Tidak ada segala sesuatu yang kita capai tanpa perjuangan dalam kehidupan kita. Ada amin, saudara? Nggak pernah mungkin kita misalnya seseorang yang kurus kerempeng, tiba-tiba kita kepingin berotot, tapi kita hanya tidur, bangun, makan, nggak ngapa-ngapain, kita nggak akan bisa berotot kecuali saudara angkat beban, nge-gym segala macam, mungkin agak sedikit berotot. Itulah yang saya katakan. Jadi hari ini kita sekarang lebih tahu bahwa Sang Juru Selamat ini pelan-pelan berangkat, bukan tiba-tiba hilang lenyap. Saudara kalau mengantar anak saudara ke bandara, mau ke Amerika kayak, mau ke mana kayak ya, atau mau ke Pulau Medan lah segala macam, itu pasti dia berangkatnya pelan-pelan. Ada nggak Bapak Ibu Saudara, ketika anak kita atau kita naik pesawat, tiba-tiba pesawatnya hilang, pelan-pelan, sampailah dia di atas, pelan-pelan pula dia berangkat berjam-jam. Saya mau katakan hari ini, saudara punya Tuhan yang bisa dipercaya. Ada amin? Saudara bukan punya Tuhan seperti hantu. Saudara punya Tuhan yang kita bisa raba, kita bisa lihat, kita bisa segala-gala, sekalipun kita tidak mengalami. Tapi ada agama-agama yang lain yang Tuhannya tidak pernah jelas, tidak pernah tahu, tidak pernah nampak, tidak pernah bisa ada proses, tidak tahu dia akan naik ke surga atau naik ke tempat lain. Kita tidak tahu. Tapi kita punya Allah yang selalu dapat kita percaya, karena dia Allah yang pasti masuk dalam kerajaan surga. Ada amin, saudara? Dia Allah yang begitu luar biasa. Yang kedua, kenaikan Kristus ke surga, saya mau katakan ya, itu tidak ditunjukkan semua orang. Ada amin, saudara? Ketika Kristus naik ke surga, dia hanya ditunjukkan kepada murid-muridnya dan kepada orang-orang yang percaya untuk membuktikan dia naik ke surga. Dia tidak keliling dunia, dia tidak keliling Yerusalem, dia tidak keliling ke daerah-daerah untuk menampakkan diri. Tidak. Dia hanya datang ke beberapa orang beberapa kali, baru dia naik ke surga. Ada haleluya. Ini menunjukkan apa, saudara? Kristus tidak mau dia semua yang melakukan itu untuk menobatkan banyak orang. Dia mau kita juga punya tugas untuk memberitakan Injil untuk keselamatan, bukan hanya Kristus. Ada amin, saudara? Dia mau kita semua punya beban yang sama, punya kerinduan yang sama untuk dapat menjadi berkat bagi banyak orang.
Ada amin, saudara? Nah, sekarang yang ketiga, fungsi dan tujuan Kristus naik ke surga. Yang pertama, fungsi Kristus naik ke surga, kita lihat Yohanes 17 ayat 4-5. Apa ini fungsi Kristus naik ke surga atau tujuan Kristus naik ke surga? Yohanes 17 ayat yang ke-4-5 saja. 17 ayat 4-5. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku. Jadi pekerjaannya itu diberikan sama Bapa di surga untuk melakukannya. Oleh sebab itu, nah dia bilang nih, Kristus bilang, iya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Saudara yang terkasih, Bapa mengutus siapa? Yesus untuk turun ke dalam dunia ini. Setelah misinya selesai, ketika Kristus mati di atas kayu salib, apa yang dia katakan? Sudah selesai. Misi Kristus ke dalam dunia ini, it is done. Sudah selesai, saudara. Dan ketika dia selesai, berarti dia bilang, sudah selesai Bapa, tugasku sudah selesai. Tugas apa? Tugas untuk menebus dosa manusia sudah selesai, dan aku mau kembali ke rumah Bapa di surga. Jadi itu tujuannya, adalah misinya sudah selesai. Yang kedua, tujuannya untuk menunjukkan bahwa kita yang percaya kepadanya juga akan naik ke surga. Yang percaya katakan amin. Bahwa kita semua orang percaya pasti juga akan naik ke surga. Yuk kita lihat Yohanes pasal 14 ayat 2-3. Ya, tinggal mundur dikit-dikit, naik depan dikit-dikit. Yohanes 14 ayat 2-3. Demikian firman Tuhan. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan apa, saudara? Tempat bagimu. Jadi kita ada tempat, saudara. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa apa, saudara? Kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Kita percaya sama Tuhan? Kita percaya sama Tuhan? Amin. Saudara percaya nggak kita semua ini pasti masuk surga? Percaya. Karena surga, anugerah Tuhan, itu bukan dari hasil perbuatan kita. Kita masuk surga karena anugerah Tuhan. Itu dulu yang percaya katakan amin. Nah, tinggal tempatnya seperti apa di surga, itu ada upahmu selama engkau melayani Tuhan. Mungkin bukan hanya melayani Tuhan secara mimbar seperti ini, mungkin engkau melayani Tuhan secara, mungkin ya salah satu engkau melayani Tuhan seperti Firi melayani Tuhan, dia mengcoaching siapa namanya, Michael. Itu salah satu bentuk pelayanan untuk regenerasi. Mungkin Bapak Ibu Saudara nggak kelihatan pelayanan di tempat ini. Mungkin ada yang pelayanannya membersihkan gereja. Jangan main-main Bapak Ibu Saudara. Itu upahmu besar di surga. Ada sementara orang seperti Ibu Gembala bangun jam 3 pagi, jam 4 pagi. Dia pasti bangun sebelum ayam bangun, dia sudah bangun. Ayam sebelum berkokok, dia sudah berkokok, tapi dia sudah bangun. Dia menyediakan makanan untuk jemaat. Luar biasa, saudara. Ada amin, saudara? Jadi gini, ketika kita semua ini masuk kerajaan surga, kita semua pasti, kita percaya sama Tuhan, kita masuk kerajaan surga menurut anugerah Tuhan. Nah, upah kita itu kita dapatkan di surga, barulah nanti ya, mungkin minggu depan saya jelaskan. Ada tingkatan-tingkatan dalam kerajaan surga. Ada berkat-berkatmu di dalam kerajaan surga yang nggak mungkin sama. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang adil. Seberapa banyak engkau melayani, seberapa banyak engkau serius sama Tuhan, itulah upahmu nanti ada di surga. Itulah engkau punya level ada di surga. Tapi kalau engkau hari-hari ini hanya duduk, datang, tidak pernah melayani Tuhan, banyak sekali pelayanan Tuhan. Mungkin juga seperti Pak Thompson, dia melayani Tuhan. Apa yang dia layani? Dia membantu orang-orang yang
tidak punya apa-apa, tetapi dia mau membantu supaya orang itu memperoleh keadilan. Dia mau keadilan itu ditegakkan di mana-mana, di kepolisian, di mana. Itu sudah pelayanan sama Tuhan. Ada amin, saudara. Saudara tiap hari berbakti untuk suamimu, melayani suamimu, membuat istrimu nyaman, anak-anakmu, itu sudah pelayanan yang indah di mata Tuhan. Saya mau katakan hari ini, kalau itu bisa terjadi, saya yakin dan percaya, saudara ketika pulang ke surga, saudara ada tempat yang luar biasa, yang nyaman, yang dahsyat, yang heran, yang ajaib, sesuai dengan upahmu yang ada di dalam dunia ini. Kita seringkali salah. Dulu saya juga salah, saudara. Saya pikir nggak semua orang, pokoknya orang percaya belum tentu masuk surga. Kita kan sering bilang begitu. Nggak bisa. Orang percaya itu belum tentu masuk surga. Dia harus punya reward atau punya poin yang besar baru bisa masuk surga. No. Itu kembali kita nanti akan sama dengan orang-orang seberang. Kalau kita kita punya pahala besar baru kita bisa masuk surga. Diukur dulu baru ke sana. Kalau kita percaya sama Tuhan, dan percaya itu bukannya main-main, saudara. Percaya itu anugerah Tuhan yang Tuhan berikan di dalam hati kita. Tidak semua orang pintar percaya, tidak semua orang kaya percaya, tidak semua orang miskin percaya. Tetapi kalau hari ini Tuhan berikan hati buat kita untuk kita percaya kepada Kristus, itu adalah anugerah yang besar yang tidak pernah ada bandingannya di dalam dunia ini. Itu adalah anugerah. Tadi saya nangis sampai terseguk-seguk. Tuhan, terima kasih kalau Engkau pilih aku bukan hanya sebagai hamba-Mu, tapi Tuhan sudah pilih aku untuk diselamatkan. Thanks God, thanks God, thanks God. Itu tandanya aku sudah ada berhak untuk masuk dalam kerajaan surga. Ada amin? Saya bayangkan tadi ke surga itu seperti kita nonton musik atau nonton film. Karcisnya itu adalah kita pasti masuk bioskop. Kita beli, ya kalau ini beli ya, kalau itu anugerah. Itu pasti. Tapi ketika kita beli mahal, pasti kita akan duduk di mana, Pak, Bu? Di depan. Kalau kita beli murah, mungkin kita duduk di ujung sana. Main sepak bola juga sama. Kalau belinya bagus, belinya mahal, pasti dia duduknya di paling depan. Murah, dia di belakang. Kecuali, balik lagi tadi, anugerah Tuhan. Saudara semakin mengerti ya. Oleh karena itu, yuk kita giat, kita rajin untuk melayani Tuhan, untuk berbuat segala sesuatu, baik tenagamu, baik pikiranmu, baik hatimu, baik lagi hartamu, engkau berikan untuk kemuliaan Tuhan. Maka engkau akan mendapatkan mahkota kemuliaan, engkau akan mendapatkan tempat di surga yang tidak ada bandingannya di dalam dunia ini. Karena penderitaan yang kita alami sekarang tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang Tuhan tunjukkan. Tadi pagi saya bicara sama Leni, saya bilang begitu, Len, sabar. Sekalipun engkau menderita, baik secara fisik, baik secara saudara-saudaramu, ya, yang tidak memperdulikan, tidak masalah. Jalan terus, pandang terus Yesus, saya bilang. Penderitaan yang engkau alami hari ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dia dapatkan di dalam kerajaan surga. Yang percaya katakan amin. Ini adalah satu bentuk contoh. Dan jangan bersungut-sungut. Ada amin, Leni? Jangan bersungut-sungut. Tetap harus bersuka cita, bangkitkan iman dan semangat. Engkau lihat bahwa umur kita tidak lama-lama kok hidup di dunia ini, sementara. Tapi di surga engkau akan senang seumur-umur. Ada amin? Itu yang akan kita alami. Jadi kalau saudara menderita hari-hari ini, doesn't matter. Tapi kita harus menunjukkan bahwa kita orang percaya yang juga pasti akan naik ke surga. Haleluya. Kita orang percaya, pasti kita naik ke surga. Terus yang terakhir, ketika kita naik ke surga, itu agar Roh Kudus bisa turun ke dalam dunia ini. Kita naik ke surga. Yesus naik ke surga supaya Roh Kudus bisa turun. Coba kita lihat yang terakhir, Yohanes 16 ayat yang ke-7. Dah selesai ya. Ada haleluya. Bapak Ibu Saudara bilang pasti ini selesai, enak. Kita bisa pulang, kita bisa makan, kita bisa jalan-jalan. Ada haleluya. Yohanes pasal 16 ayat 7, apa yang firman Tuhan katakan?
Demikian firman Tuhan, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna apa saudara? Bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Siapa saudara? Mengutus siapa? Roh Kudus untuk turun kepada kita. Spurgeon mengatakan bahwa salah satu tujuan kenaikan Yesus ke surga supaya kita tidak kerasan ada di dunia ini. Ada haleluya. Tuhan naik ke surga itu tujuannya adalah supaya kita nggak betah ada di dunia ini. Kita lihat, aduh Tuhan luar biasa indah. Dia naik ke surga begitu indah. Dia disambut di pintu gerbang dengan berlaksa-laksa malaikat, sungguh indah. Sehingga membuat kita berpikir bahwa dunia ini memang bukan tempat kita. Amin saudara. Apa yang Yesus lakukan di surga? Yang Yesus lakukan di surga, Dia menyediakan tempat, Dia mempersiapkan tempat bagi kita di surga. Ini yang terakhir, Yohanes 14 ayat 2. Masih yang 14 ya. Yohanes 14 ayat yang kedua. Yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan kalau Bapak Ibu Saudara tadi tanya ke saya, Pak, mana ayat yang mengatakan bahwa di surga tempat kita tidak sama? Matius 5 ayat 19. Kita baca yang kencang, sekencang-kencangnya. Ada ini yang nggak mungkin salah. Ada juga Wahyu 22 ayat 12. Matius 5 ayat ke-19. Yuk, Matius 5 ayat 19. Yuk kita baca bersama-sama supaya kita mengerti. 1, udah belum? Ya. 1, 2, 3. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling apa saudara? Rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki apa saudara? Tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Rendah berarti kita akan diberikan satu tempat, surga, sama-sama surga, tapi tempat kita biasa-biasa saja, tetapi VVIP Dia berikan kepada kita yang serius. Wahyu 22 ayat 12 untuk mengakhiri firman Tuhan hari ini. Yuk kita baca sekencang-kencangnya. Wahyu 12 ayat 12. Wahyu 22 ayat 12. Apa yang firman Tuhan katakan? Paling terakhir ya. Yuk. 1, 2, 3. Sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut. Nah, ini bukan untuk masuk surga, tapi ini sudah ada di dalam kerajaan surga. Upah yang engkau sudah kerjakan, itulah yang harus kita terima. Yang saya mau katakan untuk mengakhiri firman Tuhan hari ini, kita punya tanggung jawab kita kepada Tuhan. Jadi kita tidak hanya merenungkan surga, tidak hanya merenungkan setiap hari Minggu, kita renungkan surga, surga, surga. Kita selalu berasumsi surga. Tapi kita punya tanggung jawab. Tanggung jawab kita apa saudara? Masih ingat ketika Yesus naik ke surga? Ada ayat 10 dan ayat 11, murid-murid terus memandangi langit. Dia terpana untuk surga, tetapi malaikat menegur apa? Hai orang-orang Galilea. Coba baca deh, Kisah Para Rasul, kita balik. Yang terakhir kita balik lagi ya, satu ayat ini. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 11. Kis. Oke, demikian firman Tuhan. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, karena kejadiannya di Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga. Tuhan mau kita tidak hanya bengong, tidak hanya merenungkan surga, tapi kita berbuat bagi kerajaan surga. Yang percaya katakan amin. Dan kita harus menginjil, memberitakan banyak-banyak firman Tuhan, memberitakan bukan hanya lewat firman Tuhan, tapi lewat kelakuan kita. Di mana kita memberitakan? Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Amin. Tuhan memberkati. Biarlah hari ini, kalau saudara percaya
Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara, saudara memang pasti akan masuk surga. Kita semua pasti akan masuk surga. Surga itu memang enak, surga itu memang menyenangkan. Tapi bagaimanapun juga, jangan hanya kita merenungkan tentang surga, tapi saudara punya tugas selama saudara belum masuk surga, yaitu pemberitaan Injil. Siapakah dari antara kita yang masih terus mau memberitakan Injil, masih mau berkorban bagi Tuhan, masih mau melakukan yang terbaik bagi Tuhan? Hari ini patri dalam hatimu, Tuhan, aku mau bersama-sama Engkau di surga. Aku mau duduk yang luar biasa di surga. Tapi aku juga punya tanggung jawab untuk dapat memberitakan kabar kebenaran, untuk dapat menjadi berkat bagi banyak orang, untuk dapat berbuat yang terbaik bagi sesamaku. Itulah tugas kita semua sebagai orang percaya. Tuhan memberkati. Amin.